Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ya. Selamat datang kembali di channel Belajar Excel, di channel saya, ya. Channel Sidney Ilman untuk teman-teman pemula khususnya. Nah, kita lanjut lagi untuk video kali ini, ya. Saya akan coba menjelaskan tentang if bertingkat, ya. Kalau pada video sebelumnya kita sudah belajar if dasar. Nah, sekarang kita naik level sedikit ke if bertingkat. Atau banyak juga istilah lainnya yaitu nested if, ya. Tenang aja, tetap gampang, ya. Kita akan belajar yang mudah, kita bakal belajar cara membuat kategori, baik kategori nilai maupun kategori penjualan, ya. Kita lanjut saja kepada prakteknya. Oke, di sini, ya, saya sudah siapkan file untuk mencoba praktek if bertingkat. Ya. Untuk file ini seperti biasa saya sudah siapkan. Silakan teman-teman kalau mau mendownload, ya, sudah saya siapkan linknya di deskripsi. Nah, untuk if bertingkat itu, kalau kemarin if-nya if dasar, untuk if bertingkat kita akan belajar tentang kriteria. Di sini, ya, ada kriteria dari total penjualan toko A. Nah, kriteria pertama, kita ambil kriterianya dari jumlah yang terjual. Ya, di sini ada kolom jumlah terjual, ya, dari mulai nama produk, di sini ada harga, ada jumlah terjual, ada total. Nah, pada kategorinya di sini, pada kolom jumlahnya, ya, yang kategori if bertingkatnya itu, harus terisi sangat laris atau kurang laris dengan kriteria jika penjualan di atas 25 sama dengan atau di atas 25, maka kolom ini berisi tulisan sangat laris. Jika penjualannya lebih besar atau sama dengan 15, maka kolom di sini tulisannya laris. Jika kurang dari 15, tulisannya kurang laris. Nah, kriteria ini bisa kita buat menggunakan Excel dengan rumus if bertingkat. Ya, kita coba langsung di sini. Ya, sama dengan, kalau kemarin sama dengan if, sekarang sama dengan if ditambah ifs, ya. Kita klik ifs. Nah, di sini logical testnya kita menggunakan jumlah yang terjual, karena instruksi yang di sini adalah dari jumlah yang terjual. Kita sorot ini, instruksi terjual, D4, kemudian koma, value if true, jika ini benar, ya, maka ini D4-nya syaratnya apa? Sangat laris jika lebih besar sama dengan 25. Kita buat lebih besar atau sama dengan 25, ya, koma, maka di sini keterangan yang akan munculnya adalah sangat laris. Sangat laris. Kemudian yang kedua, kriteria yang kedua kita koma lagi, setelah itu kita masuk kepada logical test kedua. Kita sama acuannya adalah dari jumlah terjual, tapi syaratnya adalah lebih besar atau sama dengan 15. Lebih besar sama dengan 15. Ya, koma. Value if true-nya kalau lebih besar atau sama dengan 15 adalah laris aja, laris. Nah, tutup petik. Kemudian koma lagi. Nah, kriteria ketiganya adalah kurang laris jika nilainya lebih kecil daripada 15. Kita pilih lagi logical test yang sama, yaitu di kolom D4. Lebih kecil dari 15. Ya. Maka keterangan yang muncul jika lebih kecil dari 15 adalah kurang laris. Kurang laris. Tutup petik, tutup kurung. Nah, ini keterangannya ya. Jadi, kriteria yang pertamanya adalah lebih besar daripada 25, kriteria keduanya lebih besar sama dengan 15, kriteria ketiganya kurang dari 15. Silakan kalau kriterianya lebih dari 3 juga bisa. Jadi kalau kriterianya 3, maka seperti ini, ya, kita coba enter. Nah, munculnya laris. Kenapa munculnya laris? Karena jumlah terjual sabun cuci piring itu 15. Jadi lebih besar atau sama dengan 15. Kita kopikan ke bawah. Nah,
Ya di sini ada yang laris, keterangannya ada yang kurang laris, ada yang sangat laris. Kenapa di spong sabun itu sangat laris? Karena penjualannya adalah di atas 25, yaitu 30. Yang bawah juga tisu gulung sangat laris karena lebih besar sama dengan 25. Yang lainnya ada yang laris, ada yang kurang laris. Jadi ini. Cuma dalam penulisannya jangan lupa ya. Pada saat penulisan formula IPS ini, tulis dari syarat yang paling besar. Jadi sistematikanya susunan harus dari yang paling besar, jangan dari yang terkecil dulu karena hasilnya akan berbeda ya. Jadi rumusnya harus dimulai dari kriteria yang paling besar. Nah, silakan teman-teman untuk latihan yang kedua, misalkan di sheet ini nih penilaian siswa. Di sini ada nama siswa, ada hasil ujiannya. Ya. Jadi di sini silahkan teman-teman isi nilai kolom ini sesuai dengan kriteria ini, ya, berdasarkan hasil ujian siswanya. Sehingga nanti di sini kalau nilai siswanya lebih besar dari sama dengan 90 sama dengan A, jika lebih besar sama dengan 75B, jika lebih besar sama dengan 60C, dan jika di bawah 60 adalah D. Ya. Silakan dicoba. Kita lihat di sini, ini 15 kurang laris. Jika angkanya kita rubah di sini, misalkan angkanya tidak 15, kita kasih 30, maka otomatis di kategori ini akan otomatis berubah. Kita kasih ini misalkan 30, ya, kita enter. Nah, otomatis menjadi sangat laris karena di sini nilainya berubah. Yang ini 5, misalkan yang karbopinus kita ganti menjadi 17. Kita enter. Nah, dari kurang laris menjadi laris. Nah, ini yang dimaksud dengan formula if bertingkat. Jadi ada beberapa syarat yang sangat bermanfaat sekali buat teman-teman ya untuk latihan Excel tingkat dasar. Yang kemarin adalah if tingkat dasar, sekarang kita masuk ke if bertingkat. If bertingkat ini digunakan jika memiliki beberapa kriteria, ya, 2 atau lebih. Silakan teman-teman dipraktekkan, ya. Setelah itu, nanti silakan teman-teman download. Materinya ada di deskripsi, ya. Silakan di-download. Mungkin itu dulu dari saya untuk latihan if bertingkat ini ya, atau nested if ya. Sangat simpel bukan ya? Kalau nanti kalian sudah paham konsepnya, nanti akan mudah banget untuk membuat kondisi sesuai kebutuhan kalian. Jadi kebutuhan kalian apa, yang penting paham konsepnya nanti bisa buat. Ya. Jangan lupa nanti silakan cek file latihan di deskripsi, ya silahkan coba terus. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nanti pertemuan yang akan datang, video yang akan datang, kita lanjut ke video berikutnya, yaitu if dengan and dan or. Ya. Itu akan lebih seru lagi. Ya. Karena menilai kondisi secara ganda, bisa menilai kondisi secara ganda. Ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.